Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tentang usul fikih, membaca syarah Al-Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, mensyarahi kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain amin. Qala wa ammal ijma'u fahuwa ittifaqu ulama'i ahli al-'asri ala hukmil hadithati fala yu'tabaru wifaqul awami lahum wa na'ni bil ulama'i al-fuqaha'a fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyina lahum wa na'ni bil hadithati al-hadithata asy-syar'iyyah li'annaha mahallu nadharil fuqaha'i bi khilafil lughawiyyah mathalan fa innama yujmi'u fiha ulama'ul lughah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian terkait bab al-ijma'. Ijma' adalah bab atau dalil syar'i urutan ketiga yang termasuk dalil yang disepakati oleh para ulama. Ada Quran, ada sunnah, ada ijma', dan ada qiyas. Ini semua mazhab mengakui adanya hal seperti ini. Meskipun dalam beberapa perinciannya memang ada berbeda. Dan yang berbeda ini tidak dianggap oleh para ulama karena menentang kesepakatan sebelumnya. Misalnya apa? Misalnya ijma' yang dianggap oleh Ibnu Hazm. Bahwasanya Ibnu Hazm menganggap bahwasanya ijma' hanya bisa terjadi di zaman sahabat. Ini pendapatnya tidak dipandang oleh para ulama karena sebelum mengatakan ini, para ulama sebelum Ibnu Hazm sudah mengatakan selain itu, ijma' berlaku sepanjang zaman. Bahkan walaupun misalnya ijma'nya di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in atau zaman sekarang, itu juga terjadi, asalkan terpenuhi syaratnya. Dan juga beberapa kalangan, misalnya orang Mu'tazilah juga, ada juga Salafis tahu saya, sebagian lah, nggak semua Salafi, itu mengatakan ijma' itu hanya terjadi pada zaman sahabat. Selain itu tidak terjadi. Faktanya tidak demikian. Faktanya tidak demikian. Oke. Pembahasan terkait ijma' ini dikaitkan oleh beliau setelah terkait pembahasan tentang aqsamul kalam. Jadi beliau membahas tentang Alkitab. Kemudian beliau juga membahas terkait fi'lu shahibis syariah, nasakh, kemudian daf'ut ta'arud dan sebagainya. Nah, urutan dari penyusunan bab usul fikih oleh Imam Haramain dalam Waraqat ini tidak terlalu disukai oleh para ulama karena banyak dikritik di sini. Urutannya nggak seperti itu, meskipun ada alasannya tersendiri ya. Karena itu kitab-kitab mu'tamad setelah Waraqat itu biasanya ngurutkannya sesuai dengan urutan dalil muttafaq. Jadi kitabul awal, pembahasan pertama itu tentang kitab Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma' ketiga, kemudian baru qiyas. Nah ini setelah bab ijma' itu nanti ada babul akhbar tentang sunnah. Padahal harusnya kan urutannya ijma' sunnah terlebih dahulu. Dan bab terkait fi'lu shahibis syariah, perbuatan Nabi, itu harusnya dimasukkan juga ke dalam babul akhbar atau babus sunnah. Tapi itu hanya sekedar sistematika urutan kitab. Namun isinya tidak masalah. Isinya tidak problem lah. Jadi itu hanya urutan. Ini penting. Saya selalu kalau misalnya membaca kitab turos itu berusaha untuk mengetahui daftar isi, itu penting sekali. Dengan mengetahui daftar isi itu 40-50% kandungan isi kitab itu sudah kawan-kawan kuasai. Apalagi kitab-kitab ilmu akliyat ya. Ilmu akliyat termasuk usul fikih juga separuh akliyat, separuh nakliyat. Kenapa? Karena pertama kita kesulitan mencarinya dengan bantuan Google. Tidak ada di maktabah
Syamilah, kitab-kitab akliyat. Sedikit sekali kitab akliyat di maktabah Syamilah. Karena itu kita harus membukanya buku cetak atau PDF. Dan mengetahui daftar isi urutannya itu mutlak adanya agar kita bisa mudah untuk mencarinya. Kedua, dengan kita memahami urutan kitab itu, kita memahami maksud dari penulis. Jadi cara berpikirnya kenapa diurutkan demikian itu ada maksudnya mereka. Kalau kita paham tentang maksud dari setiap penulis ini, maka kita akan lebih memahami rahasia di balik kitab itu. Setiap kitab itu memiliki rahasianya. Ada rumus-rumus, ada semacam simbol yang dipilih oleh para penulis untuk menggambarkan apa yang diinginkan. Tidak seluruhnya tertulis secara tekstual, namun ada yang tersirat saja. Alasan ketiga, biasanya bab-bab itu juga mengandung furu-furu atau pembahasan yang terkait dengan bab itu. Jarang yang keluar campur aduk itu jarang. Ya mungkin sedikit sekali bisa dikatakan sedikit. Karena itu ketika kita mengetahui pembahasan terkait masalah A gitu, kemudian kita cari tahu, oh ini babnya adalah bab ini, maka kita akan bisa mencari di kitab yang lain yang lebih besar ataupun lebih singkat ataupun lebih jelas kata-katanya di bab itu juga. Sehingga kita nanti akan menemukan pembahasan masalah itu di kitab yang lain di bab itu juga. Maka kita akan mudah untuk memahaminya. Karena prinsipnya adalah al-kutub yashrahu ba'duha ba'dun. Kitab itu saling mensarahi, saling menjelaskan. Jika kita tidak paham satu redaksi di dalam kitab tertentu, coba buka kitab yang lain yang sama babnya, kemudian baca. Bisa jadi kita futuh terbuka pemahamannya di dalam kitab tersebut. Tidak selalu dalam satu kitab yang kecil. Kadang kitab yang lebih besar bisa lebih memahamkan dalam beberapa sisi, dalam beberapa masalah. Kadang kitab besar tidak memahamkan, kemudian kita buka kitab yang lebih kecil, ternyata di bab itu menjelaskan dengan lebih paham. Itu sering sekali saya coba dan saya praktekkan dulu ketika sampai sekarang, karena dulu mendapatkan nasihat dari beberapa guru kami di Al-Azhar. Baik. Kemudian satu hal yang ingin saya katakan. Ijma ini urutannya kalau di dalam kaidah atau dalil usul fikih itu urutannya nomor 3. Quran, sunnah, ijma. Namun hanya urutan terkait urutan sistematika saja. Karena seluruhnya ada isyaratnya memang di dalam Al-Quran. Karena itu Al-Quran selalu diawalkan. Namun dalam prakteknya ketika ijma ini terjadi terkait dengan pemahamannya, terkait dengan pemahaman dalam Al-Quran, sunnah, atau qiyas, ketika ijma itu terjadi, maka ijma itu nomor 1. Bahkan lebih awal dibandingkan Al-Quran, sunnah, ataupun qiyas. Karena bukan terkait urutan sistematika, tapi terkait dengan pemahaman. Karena itu disebutkan juga adalah Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Al-Mustasfa. Karena ijma itu ketika sudah benar-benar terjadi, jadi ijma muhaqqaq, sudah realitas, sudah benar-benar terjadi ijma'nya ini, maka semua pemahaman yang berbeda dengan ijma maka dikalahkan. Walaupun dengan zahirnya nas Al-Quran atau zahirnya nas hadis. Contoh, gampang contohnya. Karena sebelum masuk contoh, karena gini, fungsi dari ijma itu merubah yang awalnya dalalahnya dhonni, merubah menjadi qot'i. Itu fungsi dari ijma. Ketika sudah ijma, maka kandungan beberapa makna yang awalnya terkandung dalam sebuah nas itu menjadi dikalahkan seluruhnya dengan satu kandungan yang itu sudah diijmai. Karena ada penguat bahwasanya tidak mungkin salah umat ini ketika mereka berijma. Itu ada jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ini menunjukkan pentingnya ijma dan itu dinomorsatukan di dalam pemahaman. Bahkan walaupun itu ayat Al-Quran, zahir ayat Al-Quran bisa dikalahkan pemahamannya terkait jika ada ijma yang mengatakan beda dengan zahir
teks Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran, wa fa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fa idza kumtum, jika kalian telah selesai sholat. Idza kumtum, karena dia menggunakan fi'il madhi. Fa idza kumtum ila sholati faghsilu, maka basuhlah wajah kalian. Terus cerita tentang ayat tentang wudhu. Lah, secara redaksi zahir ayat Al-Quran menggunakan redaksi madhi, fi'il madhi, yang maknanya adalah lampau. Artinya jika kalian telah selesai sholat, maka berwudulah. Redaksi asli Al-Quran seperti itu. Nah, apakah nantinya ada orang yang mengatakan bahwa saya wudhu itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Sholat dulu sesuai dengan redaksi Al-Quran, kemudian baru wudhu. Karena itu juga mungkin di dalam dalalah lugawiyahnya, dalalah petunjuk dari bahasanya, dari uslubnya, dari bahasanya, dari nahwunya. Kan demikian. Tapi pemahaman kemungkinan seperti ini dikalahkan oleh ijma. Karena semua ulama sepakat dari dulu sampai sekarang ijma bahwasanya wudhu terlebih dahulu baru sholat. Jadi zahir teks di dalam Al-Quran, sunnah, atau kias, hasil dari kias, itu bisa dikalahkan ketika ijma sudah terjadi. Karena itu fungsi dari ijma itu merubah sebuah pemahaman dalil yang awalnya dhonni menjadi qot'i. Penting ya. Kemudian poin lain yang ingin saya katakan, apakah masalah ijma itu sedikit dibandingkan masalah khilafiyah? Apakah sebaliknya? Justru masalah ijma itu lebih banyak dibandingkan masalah khilafiyah di dalam syariat, di dalam fikih. Ini sebuah pertanyaan yang jarang sekali orang menanyakannya. Dan dulu juga kami juga nggak sempat kepikiran itu, karena akhirnya diberitahu atau diajari oleh guru-guru kami terkait masalah ini. Cara berpikirnya seperti ini. Jadi ijma itu tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang, bahwasanya masalah ijma itu lebih sedikit dibandingkan masalah khilafiyah. Salah. Justru masalah ijma itu lebih banyak dibandingkan masalah khilafiyah. Dalam fikih, iya dalam fikih. Loh kok di dalam fikih banyak khilafiyah sekali itu, 1, 2, 3. Itu masih sedikit. Jika di persentase gambaran kasarnya itu khilafiyah di dalam semua mazhab fikih itu hanya sepertiga. Hanya sepertiga. 2/3 seluruhnya itu masalah ijma. Kalau menurut hitungan beberapa ulama, bahwasanya masalah fikih itu ada 1.200.000 masalah. Ada 1.200.000 pasal. Nah, kalau dalam dibentuk undang-undang itu fikih itu ada 1.200.000 pasal, digabungkan seluruhnya. Berarti sepertiga masalahnya merupakan khilafiyah. Artinya 400.000 masalah saja yang khilafiyah. 800.000 masalahnya atau pasalnya itu adalah masalah yang sudah disepakati para ulama. Kemudian pertanyaannya, lah di mana kita tahu masalah ini, masalah ijma? Katanya banyak, tapi kok buku-buku yang berbicara soal ijma kecil-kecil, tidak banyak. Ada ijma Ibnu Munzir, ada ijma Maratibul Ijma Ibnu Hazm, ada ijma-ijma yang lain, dan nggak terlalu banyak. Bahkan buku-buku besar itu berbicara soal khilafiyah. Misalnya Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahsinul Ma'akhidh. Itu isinya khilafiyah semuanya, 4 jilid terkait dengan argumentasi khilafiyah. Enggak. Begini, cara memahaminya gini. Tidak semua masalah yang disebutkan di dalam kitab ijma itu menunjukkan bahwasanya itu hanya itu saja. Apa gini? Tertulisnya masalah ijma di dalam sebuah kitab itu bukan bukti bahwasanya masalah ijma hanya yang tertulis di dalam buku itu, berarti yang lainnya tidak ijma. Tidak. Yang dituliskan masalah-masalah ijma di dalam buku-buku itu, di dalam kitab-kitab itu hanya masalah-masalah yang perlu dinas,
yang kadang orang masih ragu ini ijma atau tidak. Maka ada penelitian, oh ini sudah ijma, tidak ada khilaf. Maka dituliskan. Karena masalah-masalah yang zahir jelas sekali itu ijma, tidak pernah disebutkan. Nggak perlu dituliskan di dalam sebuah kitab. Nah terus kalau begitu kita nyarinya gimana? Oh gampang. Nyarinya adalah di mawaqi'us syuruti wal arkan. Tempat syarat dan rukun sebuah hukum di dalam ibadah, muamalah dan sebagainya. Misalnya kalau kita misalnya membuka bab ibadah masalah sholat misalnya. Syaratnya sholat itu misalnya toharoh misalnya. Harus wudhu. Lah, di dalam kita ijma nggak perlu dituliskan bahwasanya para ulama ijma bahwasanya sholat itu harus toharoh misalnya. Atau di antara syaratnya itu menghadap kiblat. Nggak perlu ditulis bahwasanya itu menghadap kiblat itu ijma. Karena semua mazhab memang harus menghadap kiblat. Jadi masalah-masalah yang terlalu zahir itu tidak disebutkan. Rukunnya juga demikian. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab ijma itu masalah-masalah yang perlu dinas menurut penulisnya agar orang tidak melanggarnya. Karena itu coba lihat aja syarat sholat. Syarat sholat itu ada berapa itu? Berapa poin yang itu ada khilafiyah para ulama? Lebih sedikit dibandingkan yang itu kesepakatan para ulama. Nggak ada ulama mengatakan bahwasanya wudhu dulu, sholat dulu baru sholat, kan nggak ada. Itu ijma loh, padahal ijma. Nggak ada dinas, nggak ada. Terus menghadap kiblat. Jadi lebih banyak, sebenarnya lebih banyak. Jadi masail-masail seperti itu lebih banyak. Misalnya ijma bahwasanya makamnya Nabi Muhammad SAW itu ada di Madinah. Nggak ada di kitab-kitab ijma dituliskan itu. Tapi itu ijma, nggak ada orang mengatakan makamnya Nabi Muhammad di selain Madinah. Bahkan kalau ada orang ngomong makamnya Nabi Muhammad tidak di Madinah, itu bisa kufur. Karena itu mengingkari hal yang mujma' maklum minadin bidururah, dan itu terkait dengan masalah agama. Karena terkait dengan wujudnya seorang nabi. Mengingkari wujudnya seorang nabi, Nabi Muhammad terutama, itu jelas kufur. Ya kan? Itu nggak ditulis. Jadi banyak. Masalah-masalah ijma itu termasuk yang masalah banyak. Cukup banyak ya. Jadi tidak seperti anggapan banyak orang kalau masalah ijma lebih sedikit dibandingkan masalah khilafiyah. Poin yang lain, karena masalah ijma itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan masalah khilafiyah, maka cara belajar fikih paling tepat adalah belajar satu mazhab terlebih dahulu. Jangan langsung mukoron perbandingan mazhab agar toleran misalnya. Itu cara salah. Kenapa? Karena dengan cara kita mempelajari satu mazhab dengan tuntas, itu sama saja kita telah menguasai 2/3 masalah fikih. Tinggal nambahi 1/3-nya. Dan nanti di otaknya lebih jelas. Di otaknya lebih jelas sehingga bisa dobit, bisa nempel, oh khilafiyahnya di sini, di sini. Karena usulnya, dasarnya yang disepakati sudah nempel di otak. Makanya itu, coba lihat. Nggak ada satupun lembaga pendidikan di Indonesia ataupun di Timur Tengah, seluruhnya, yang ketika mereka memberikan kurikulum terkait fikihnya itu langsung menggunakan kitab-kitab perbandingan. Kecuali alumninya nggak ada yang pakar jadi ahli fikih. Coba lihat, saya bukan sentimen dengan lembaga pendidikan tertentu, enggak. Saya itu mengkritik secara sudut pandang faktual. Pondok-pondok pesantren modern kebanyakan ya, itu kurikulum fikihnya langsung perbandingan mazhab. Bahkan ada yang belum tuntas, misalnya Fathul Qorib langsung pakai Bidayatul Mujtahid. Padahal Bidayatul Mujtahid itu pertama khilafiyah, kedua masalahnya nggak lengkap, hanya disebutkan beberapa masalah. Jadi beberapa rukun dalam sholat di situ yang ada khilafiyah dibahas, yang tidak dibahas itu nggak disebutkan di sana. Makanya nggak ada yang lulusan hanya lembaga itu kemudian jadi pakar fikih, itu nggak ada. Karena salah belajarnya. Dia fokus kepada hal-hal yang sedikit, tapi yang usulnya, yang kuliahnya tidak dapat.
Kalau bisa pakar itu biasanya ngambil dari lembaga yang lain yang tertib, cara belajarnya metodologis. Karena sejak dari awal masalah ijma'nya itu lebih banyak dibandingkan masalah khilafiyah. Sejak dari awal diajari masalah khilafiyah, ijma'nya nggak dapat. Ijma'nya nggak dapat, padahal itu lebih banyak, kuliahnya lebih banyak dibandingkan yang juz'iyatnya. Ya, makanya itu salah. Makanya di antara kitab yang membuat itu aneh ya, para ulama Azhar ya yang bilang di antara yang membuat metode pembelajaran fikih terkait ilmu syariat itu agak kacau di zaman kontemporer itu kitabnya Said Sabiq Fiqhus Sunnah. Karena di sana itu memberikan kesan, bahkan menuliskan kesan di sana secara jelas di sana bahwasanya beberapa pendapat mujtahid itu bertentangan dengan sunnah. Dia hanya ngambil pendapat-pendapat yang sesuai dengan dohirnya hadis. Makanya di dalam satu pembahasan terkadang ini pakai fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih yang lain, dan atas dasar itu dirojikan sesuai dengan lahiriah teks hadis. Padahal para ulama ketika menuliskan pendapat fikihnya dalam mazhab tertentu, itu argumentasinya bukan hanya hadis, Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Bisa jadi hadisnya zahirnya demikian tapi dikalahkan oleh ijma atau dikalahkan dengan riwayat hadis yang lebih sore dibandingkan itu. Karena itu fikih sunnah, seolah-olah fikih yang lain tidak ngambil dari sunnah. Dan akhirnya banyak diduplikat di beberapa lembaga fikih sunnah itu. Meskipun laris sekali ya, akhirnya tidak ada satupun yang alumni fikih sunnah bisa dikatakan ya, kecuali beberapa 1-2 orang itu yang jadi pakar fikih. Karena dia tidak menggunakan cara pembelajaran metodologis yang dulunya sudah diuji coba oleh para ulama dan itu menghasilkan kualitas yang terbaik. Jadi harus satu mazhab terlebih dahulu. Bukan mencukupkan satu mazhab, terlebih dahulu satu dulu. Kalau tuntas, sudah punya gambaran global, sudah menguasai kitab-kitab yang dasar paling tidak, baru mulai melirik argumentasinya, kemudian khilafiyahnya, mazhab yang lain. Itu caranya. Karena berhubungan dengan ijma ini, karena ternyata masalah ijma itu lebih banyak dibandingkan masalah khilafiyah sebenarnya. Sebenarnya. Oke, kita baca ya. Itu poin-poin yang perlu saya sampaikan dan nanti tidak ada di pembahasan ini terkait dengan keterangan-keterangan tambahan. Oke, wa ammal ijma, adapun ijma, definisi ijma itu apa? Fahuwa ittifaqu ulama'i ahlil asri ala hukmil hadithati. Ijma adalah kesepakatan ulama zaman itu. Berarti ahlil asri di sini itu untuk menafikan bahwasanya ijma itu hanya terjadi pada zaman sahabat seperti pendapatnya Ibnu Hazm dan ini pendapatnya yang mardud mangkut karena sudah di termangkudun bil ijma'i qablah karena dia telah terbatalkan oleh ijma sebelum Ibnu Hazm lahir. Kesepakatan ulama satu zaman. Nah, tapi di sini nggak disebutkan. Maksudnya zaman ini adalah zaman mulai sahabat sampai hari kiamat. Tapi satu zaman yang dihitung. Tapi tidak termasuk zamannya Rasul. Tidak termasuk zamannya Rasul. Karena di zaman Rasul, ijma ini tidak ada. Tidak berlaku. Karena walaupun semua sahabat misalnya andai kata mereka punya pendapat A, kemudian Rasul punya pendapat B, maka yang diambil itu Rasul. Karena Rasul masih hidup. Hujahnya itu kalamnya kalam Rasul. Bahkan hujiyatul ijma, legalitas ijma itu jadi dalil, itu sumbernya dari sabdanya Nabi. Karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibnu Jabal. Ketika itu Mu'adz ibnu Jabal diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman. Sebelum mengutus itu Nabi melakukan fit on and proper test. Jadi dites dulu, ini apakah calon mufti di Yaman ini sudah sesuai dengan kriteria yang saya harapkan. Makanya ditanya,
Rasul bertanya kepada Mu'adz ibnu Jabal, "Kaifa taqdi idza urida laka qada?" Rasul bertanya, "Apa yang kamu putuskan jika kamu mendapat persoalan hukum?" Mu'adz menjawab, "Qala aqdi bi kitabillah." Saya akan memutuskan dengan tuntunan ayat Al-Qur'an. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Fa illam tajid?" Jika kamu tidak menemukan di dalam ayat Al-Qur'an, Mu'adz bin Jabal menjawab, "Qala fabi kitab fa illam fabi kitab fabi sunnati Rasulillah." Maka dengan sunnahnya Rasul. Kemudian fa illam tajid, jika kamu nggak ketemu di sunnahku, di sunnahnya Nabi, apa yang kamu lakukan? Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan beristihad dengan pendapatku dan saya tidak akan melanggar kaidah-kaidahnya. Jadi tidak berlebihan beristihad. Jadi di situ disebutkan ini dalil, salah satu dalil mengapa argumentasi yang disepakati oleh para ulama itu ada Al-Quran, Sunnah, Qiyas. Nah terus sebagian orang itu mengkritik dalil ini. Hadis ini bermasalah karena tidak menyebutkan ijma di sana. Karena seharusnya kan ada ijma. Quran, Sunnah, ijma, Qiyas kan. Sebagaimana itu adalah dalil yang disepakati oleh para ulama. Jadi dikritik dari segi matan. Nah, para ulama menjawab kritikan ini ya gampang saja. Lah bagaimana disebutkan ijma? Oh, Nabi itu masih hidup kok. Nabi masih hidup, ijma itu nggak berlaku. Ijma itu hanya berlaku setelah Rasul meninggal. Setelah Rasul masuk ke alam barzakh. Jadi itu yang berlaku. Jadi tidak ada ijma ketika Rasul masih hidup. Karena itu fit and proper ties-nya Rasul terhadap Mu'adz ibnu Jabal itu hanya terkait Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas, bukan ijma. Karena apapun masalahnya, bisa ditanyakan oleh Rasul terkait agama ketika Rasul masih hidup. Dan omongannya Rasul itu jadi hujah. Ijma atau tidak, khilaf atau tidak. Khilafiyah para sahabat ditanyakan ke Rasul. Rasul bilang A, berarti semuanya ikut A. Kalau Rasul membiarkan dua-duanya, berarti memang itu khilafiyah. Kalau mereka semuanya sepakat, terus Nabi tidak sepakat, maka semua omongan sahabat itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah omongan Rasul. Karena sohibus syariahnya itu Rasul. Dan Rasul ketika masih hidup, itu ada kemungkinan syariat berubah. Karena Rasul memang masih open. Open sourcing-nya itu masih, open resource-nya itu masih terbuka. Kenapa? Karena kapanpun Rasul bisa mendapatkan wahyu, dan wahyu itu bisa saja menasah syariat sebelumnya, bisa, masih terbuka. Tapi setelah Rasul meninggal, selesai, tidak ada lagi wahyu yang bisa dijadikan syariat. Hanya ada pemahaman terhadap wahyu itu, dan juga ada ijma. Oke, jadi menarik ya. Ada satu perkataannya Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat yang sangat menarik sekali. Di dalam kitab Al-Muwafaqat itu menarik sekali. Jadi gini, Rasul itu kan mewariskan ilmu. Rasul itu la yuwaris dinaron, dahaban wala dinaron. Rasul tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan oleh Rasul itu ilmu. Tapi yang diwariskan oleh Rasul selain ilmu itu juga haliyah. Kalau dalam bahasa itu haliyah, makom haliyah. Selain makom kenabian ya. Makom haliyahnya Nabi itu diwariskan. Misalnya yang paling populer, misalnya sifat Nabi itu 4 atau 3. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ya kan? Itu diwariskan paling luas. Siddiq terkenal adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Umar adalah amanahnya yang kuat. Tablighnya itu Sayyidina Utsman, karena tabligh yang paling kuat adalah menyampaikan naskah Al-Quran. Ya kan? Sampai sekarang terkenal adalah Mushaf Utsmani. Kemudian fatonah. Fatonah itu kecerdasan. Sahabat Nabi yang paling cerdas itu adalah Sayyidina Ali. Ana Madinatul Ilmu, Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Saya kota ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintu memasuki kota ilmu tersebut. Ya, berarti diwariskan itu haliyahnya, sifatnya Rasul. Nah, selain itu
Itu ada kaidah di dalam Al-Muwafaqat karya Imam Syatibi. Semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul, semua ya, semua. Itu juga diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Rasul sebagai kemuliaan, sebagai bukti terhadap kebenaran Rasul. Walaupun tidak sama secara nau'nya, tapi sama secara jenisnya. Iya, Rasul itu diberikan apa coba? Rasul itu memiliki sifat apa? Ismah. Rasul memiliki sifat maksum, dia terjaga dari kesalahan. Umatnya tidak maksum memang. Umatnya tidak maksum. Tapi ketika mereka ijma, mereka jadi maksum. Jadi diberikan sejenisnya. Nabi diberikan mukjizat, ya kan? Mukjizat yang bermacam-macam. Mukjizat yang bentuknya fisik. Umatnya juga punya berupa karomah. Berupa karomah. Nabi diberikan wahyu. Umatnya juga diberikan, tapi sejenisnya. Tapi tidak sama persis. Yaitu ilham. Umatnya Nabi. Jadi umatnya Nabi memiliki keistimewaan itu sumbernya dari Nabi seluruhnya. Sumbernya dari Nabi. Jadi itu termasuk warisan oleh Rasul. Nabi itu juga seorang kepala negara. Itu juga diwariskan oleh sebagian umatnya. Nabi juga seorang mubaligh, menyampaikan syariat. Itu juga diwariskan kepada umatnya yang ahli ijtihad. Ibnu Mas'ud, Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Nabi juga seorang ahli hakikat. Karena membimbing rohanianya para sahabat. Itu juga diwariskan kepada umatnya. Dari jalur mursyid-mursyid tarekat. Karena itu kalau mursyid tarekat kan nyambungnya itu kepada Sayyidina Ali atau Sayyidina Abu Bakar kebanyakan. Dua ini kebanyakan. Karena itu dikhususkan. Karena halianya Rasul itu umumnya itu tabligh am, tabligh secara umum. Namun sekali dua kali beberapa saat itu Nabi juga mengutarakan beberapa hakikat-hakikat sesuatu. Di antara hakikat sesuatu adalah mengerti nama-nama orang munafik. Nabi itu kasaf. Nabi itu kasaf tahu mana saja orang munafik. Tapi Nabi tidak memutuskan hukum syariat dengan kasaf. Tidak. Karena itu di antara yang terkenal mewarisi halianya Rasul terhadap ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman terkenal sebagai sahib sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemilik rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu, bisa melihat orang munafik atau tidak itu bisa melihat. Bisa melihat. Karena itu banyak sahabat yang tidak mau mensolati orang-orang sebelum Hudzaifah ibnul Yaman itu mensolati. Kalau dia lihat, oh Hudzaifah ibnul Yaman juga mensolati orang, berarti dia bukan orang munafik. Karena mensolati orang munafik dalam keadaan kita tahu kalau dia benar-benar munafik, tahu hatinya ya, bukan hanya tanda, tahu langsung secara hakikat. Maka itu haram hukumnya. Seperti karena munafik itu hukumnya sama dengan orang kafir. Munafik itu man yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kufra. Orang yang menampakkan keislaman tapi di dalam hatinya itu kafir sebenarnya. Ada maksud. Dan kan kita nggak tahu kan. Nah itu yang tahu sebagian sahabat. Bahkan banyak sahabat yang nggak tahu. Di antara yang tahu itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Karena itu sebagian sahabat itu ada yang nggak mau mensolati sebelum melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah nggak sholat berarti dia itu munafik. Dan nggak disebar. Nama-namanya nggak disebar. Karena bukan tujuan syariat untuk menyebar nama-nama orang munafik. Dan Rasul itu tahu loh. Nama-nama orang munafik di zamannya. Tahu. Tapi Rasul itu muamalah bidzahir. Tahu. Sampai dia tidak menampakkan. Sampai dia menampakkan kemunafikannya. Pertentangannya terhadap syariat. Maka Rasul tidak akan istilahnya menghukumnya sesuai dengan kelakuan tersebut. Jadi seperti hakim. Jadi hanya menghukumnya dengan zahir. Memang seperti itu. Tapi Rasul tahu, batinnya tahu. Ya, itu terkait dengan ijma. Dan ijma ini salah satu warisannya Rasul. Rasul itu maksum, makanya umatnya juga maksum. Karena itu para ulama menyebut ijma yang dia merupakan jaminan oleh Allah tidak mungkin salah
itu adalah min isi hadhil ummah. Khususianya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat sebelum Nabi Muhammad tidak dijamin ketika mereka sepakat mereka tidak salah. Bisa jadi mereka sepakat dan semuanya salah. Bisa jadi. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, kalau benar-benar mereka ijma, tidak mungkin salah. Pasti benar. Ijma loh ya. Ijma bukan hanya kesepakatan mayoritas atau minoritas. Enggak. Ijma benar-benar keseluruhan. Maka itu hujjah. Ya. Berarti ijma adalah kesepakatan ulama satu zaman ala hukmil hadis terhadap hukum kejadian tertentu. Jadi yang diijmai adalah hukumnya loh. Hukum, dan ini kalau kaitannya dengan ijma hukum syariat ya berarti hukum perbuatan syariat, bukan misalnya persoalan bahasa misalnya. Kalau masalah bahasa itu ijma yang diambil adalah ijmanya ahli bahasa. Masalah duniawi, ijmanya yang diambil itu masalah duniawi. Masalah politik, ijma yang diambil adalah orang ahli politik, bukan ahli fikih. Jadi ijma itu hujah dalam semua bab, dalam semua ilmu. Iya, hujah. Hujah. Legal. Dia argumen yang paling kuat dalam semua ilmu, baik itu ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi, ilmu syariat atau ilmu duniawi. Namun orang yang berijma'nya itu berbeda-beda. Kalau masalah agama berarti yang dianggap sebagai mujmi'in atau mujtahid yang berijma' ini adalah ahli syariat. Kalau masalah duniawi juga ahli duniawi. Ya, semuanya. Bahkan masalah kedokteran misalnya. Kalau semua dokter sepakat bahwa senja ini membahayakan, ya itu membahayakan. Nggak mungkin enggak. Jadi tidak mungkin salah. Kalau benar-benar seluruhnya loh ya. Itu ijma itu terjadi dalam semua masalah. Ada sebagian dulu kawan itu yang sempat tanya gitu ke saya misalnya, loh ijma kan harus bisa terjadi bukan hanya di zaman sahabat tapi di zaman kapanpun itu bisa terjadi. Kalau memang terjadi ijma beneran, ada nggak contohnya misalnya? Dia masih nggak sepakat ijma itu zaman dulu, sekarang itu udah nggak ada ijma, kesulitan. Ada nggak ijma zaman sekarang itu yang memang terjadi dan itu memang diakui oleh semua ulama? Ada, gampang banget. Dan orang tahu tapi nggak sadar kalau itu ijma. Dan itu nggak tahu, saya tidak pernah tahu ada satu ulama pun dan dia mustahid misalnya yang terkenal alim banget yang dia mengingkari masalah ini. Apa itu? Satu, status negara Israel adalah darul harbi, itu ijma. Nggak ada satu pun ulama yang menganggap negara Israel darul harbi. Bukan persoalan kita misalnya membangun diplomasi atau tidak, itu kan urusan lain kan. Tapi status secara fikihnya itu, dia darul harbi atau tidak. Kalau Amerika masih tidak ada ijma. Karena dia kan tampilannya kan bagus. Demokrasi dan sebagainya. Tampilannya paling tidak mayoritas sebagian kecil lah yang nggak nganggap. Tapi kalau soal Israel itu seluruh umat Nabi Muhammad, orang-orang alim itu seluruhnya menganggap bahwa Israel itu darul harbi. Itu contoh loh, faktual sampai sekarang. Makanya ada orang kok nyentuh-nyentuh soal ini. Misalnya saya nggak berbicara soal politik ya. Kalau politik kan biasa. Itu dan itu kan beda ranah. Tapi status negaranya, status negara darul harbi dalam sudut pandang fikih, bukan dalam sudut pandang undang-undang PBB dan sebagainya, bukan. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak ada orang yang ngomong yang lain. Fala yu'tabaru wifaqul awami lahum, maka tidak dianggap kesepakatan orang awam dengan mereka. Jadi yang dianggap adalah ulamanya. Wa na'ni bil ulama'i al fuqaha. Yang kami maksud dengan ulama adalah fuqaha, para ulama pakar fikih. Jadi karena ini persoalan fikih, maka yang dianggap adalah mustahid fuqaha, bukan orang awam. Walaupun misalnya dia nggak awam, dia ahli kiroat, apal Quran, 7 kiroat, 10 kiroat, apal hadis, tapi dia bukan ahli fikih. Dia tidak masuk ke dalam orang yang dianggap ijma'nya. Tidak masuk. Bahkan ulama dia misalnya hanya ahli usul fikih saja. Tapi dia dianggap oleh para ulama dia fikihnya belum kategori mujtahid, maka dia tidak dianggap juga dalam personal orang yang dianggap ijma'nya. Fala yu'tabaru muwafaqatu al-usuliyina lahum.
maka tidak dianggap kesepakatan ulama ahli usul fikih dengan terhadap fuqaha. Karena ini pembahasannya adalah masalah syar'i, masalah fikih. Kalau misalnya pembahasannya masalah usul fikih, kaidah fikih, dan mereka ijma, maka yang dianggap adalah usul fikih. Kalau masalah lughawiyah bahasa, maka yang dianggap adalah pakar bahasa. Jadi tergantung babnya. Jadi hujahnya itu tergantung babnya. Wa na'ni bil haditsati al haditsata asyariyah. Yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud kejadian di sini adalah kejadian syariat. Karena di sini adalah ijma yang terkait dengan fikih, bukan ijma yang terkait dengan yang lain. Kenapa hanya kejadian yang syariat? Karena di annaha mahallu nadhari al-fuqaha'i. Karena kejadian syariat atau fi'lul mukallaf, ya. Kejadian syariat atau fi'lul mukallaf, perbuatan orang mukallaf itu adalah tempat sudut pandang, tempat pembahasan para fuqaha. Kejadian syariat. Nah, kejadian syariat itu mulai zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang itu ada terus beda-beda kadang-kadang. Fi khilafil lughawiyah, beda halnya dengan kejadian secara bahasa, kejadian permasalahan bahasa lah. Masalan, misalnya, fa inna ma yujmi'u fiha ulama'ul lughah. Karena dalam masalah persoalan bahasa linguistik yang berijma itu ulama ahli lughah. Jadi kesepakatan fuqaha tidak diambil selama dia juga bukan pakar lughah. Jadi kadang ada seorang ulama dia fuqaha juga sekaligus usuliyin, itu juga dianggap. Yang dilihat adalah perbabnya. Masalah apa ini? Masalah lughah, masalah politik, masalah kedokteran, masalah apa? Makanya dianggap sebagai ijma'nya yang diakui di sana adalah pakar di setiap bidangnya. Pakar di setiap bidangnya. Masalah matematika, iya sama. Masalah matematika, iya itu sama. Nah, namun masalah-masalah selain masalah syariat, misalnya masalah agama, masalah non agama, masalah sains, misalnya masalah-masalah umum, itu karena gini, hanya ulama Islam atau orang Islam yang terbiasa mereka menukil dengan jujur. Mereka terbiasa untuk menceritakan peristiwa apa adanya tanpa penafsiran-penafsiran yang di luar itu, sehingga biasanya nukilan dari orang-orang Islam itu lebih terpercaya dibandingkan misalnya orang-orang yang orang non Muslim, orang kafir misalnya. Walaupun itu ilmuwan, sebenarnya masalah ilmuwan itu juga bisa. Misalnya sains misalnya, enggak. Tapi kan nggak ada di Pak. Secara metodologi di Barat kan mereka tidak mengakui ijma. Padahal sebenarnya mereka secara tidak langsung itu mengakui. Meskipun perlu kita teliti apakah tersepakat terpenuhi syaratnya atau tidak. Karena mereka gini, mereka menganggap oh ini masalah-masalah yang nggak ada perbedaan pendapat dari kalangan saintis memutuskan demikian. Maka mereka mengambil itu. Bahkan mereka tenang mempercayainya. Meskipun nggak mereka anggap sebagai itu adalah dalil. Padahal itu dalil. Yufidu al-itminan, yufidu al-yakin, memberikan kepastian, memberikan faedah kepastian. Itu juga sama. Nah, tapi yang memiliki metode ini dan menjelaskannya, mengutarakannya dengan jelas adalah ulama-ulama Islam. Padahal sebenarnya di sana juga ada. Oke. Kemudian wa ijma'u hadhil ummati hujjatun duna ghairiha. Ijma'nya umat ini yaitu umat Nabi Muhammad, umat zaman sekarang, dan maksudnya adalah orang Islam saja. Orang kafir nggak masuk, iya nggak masuk. Yang saya maksudkan tadi itu semacam ijma di sana. Namun kan saintis kan bukan hanya orang Islam kan, bukan hanya orang kafir kan, yang jadi pakar ilmu sains kan bukan hanya orang kafir, tapi juga Muslim juga banyak kan. Makanya ketika mereka ijma dalam persoalan, maka itu adalah hujjah. Ijma loh, benar-benar terjadi seluruhnya. Jadi ijma ahlul asri, kesepakatan seluruh mujtahid. Ahlul asri dia dimudhafkan dan dia yufidu al umum, dimudhafkan dia jamak. Itu dia yufidu al umum kan. Maksudnya kesepakatan bukan mayoritas atau bukan minoritas, tapi kesepakatan seluruhnya.
Bahkan kalaupun ada khilafnya satu orang saja dan itu mujtahid, maka dia tidak bisa menjadi masalah ijma. Sama sekali, sama sekali. Kalau misalnya di zaman itu yang menjadi mujtahid hanya 3 orang, maka kesepakatan 3 orang ini saja yang dianggap ijma. Kalau misalnya zaman itu ada 1.000 orang mujtahid, 9.999-nya itu mengomong A, tapi ada satu mujtahid yang ngomongnya B, maka tidak terjadi ijma, walaupun minoritas. Jadi benar-benar terjadi seluruhnya. Dengan cara apapun, karena nanti ada ijma sukuti, ada ijma yang sorih, ada ijma yang sukuti. Ijma yang jelas, mereka ngomong A seluruhnya, atau ijma yang sukuti, yang diam, mereka tidak mengingkarinya. Berarti seluruhnya demikian mustahil, maka itu semacam ijma sukuti. Nah, ijma'nya umat ini, umat Nabi Muhammad itu hujjah, dalil. Duna ghairiha, bukan selain umat Nabi Muhammad. Karena itu adalah khosais hadhil ummah, kekhususan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dengan umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Landasannya adalah hadis liqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Tidaklah bersepakat umatku atas satu kesesatan. Jadi dia lafadznya mutlak, dolalah, satu kesesatan saja enggak sepakat. Berarti itu adalah maksum dari setiap kesalahan, walaupun kecil. Tapi syaratnya dia ijma. Kalau mereka khilaf berarti ada kemungkinan mana yang benar, mana yang salah, itu ada kemungkinan. Tapi kalau semuanya ijma, maka tidak mungkin salah. Misalnya ada dulu sempat ramai kapan 1 tahun 2 tahun yang lalu ada orang bikin disertasi, kalau ini benar, saya belum baca disertasinya. Bahwasanya zina itu diperkenankan karena menggunakan konsep milkul yamin. Itu kan menentang ijma. Pasti salah, pasti. Ijma'nya orang bahwasanya itu haram. Maka yang lawan dari ijma itu berarti dia sesat. Karena nggak ada. Itu saya nggak tahu apakah dia kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang bersayap. Maksudnya adalah zaman dulu ketika ada teori milkul yamin. Zaman sekarang nggak ada. Kan biasa kan gitu, orang kan ngomong A tapi kan maksudnya itu A plus kayak gitu kan. Jadi nggak tahu kita. Atau dia ngomongnya itu general tapi yang dimaksud itu spesifik. Misalnya menurut dia zina itu juga ketika zamannya ada budak, itu milkul yamin juga masuk kategori zina, tapi itu halal. Berarti dia mengambil kesimpulan zina itu halal ketika ada milkul yamin. Padahal zina kan definisinya nggak seperti itu. Jadi salah sejak tasawurnya, salah sejak konsepnya. Yang disebut zina adalah nggak ada kaitannya dengan milkul yamin. Kalau sudah nikah atau dengan cara milkul yamin, maka tidak ada zina. Artinya zina itu di luar milkul yamin, juga di luar pernikahan. Ya kan ya? Tapi coba dia dijadikan global, kemudian seolah-olah zina itu halal. Tapi supaya ini menarik, seperti itu dikatakan demikian, dan ini diluluskan disertasinya karena itu. Tapi saya nggak tahu apakah benar itu bersayap atau tidak. Ya biasa, karena nggak terbiasa untuk detail membahas terkait bahasa dan kalimat ya, ke bawah kebiasaan orang-orang barat. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Wa syar'u warada bi ismati hadhil ummati li hadzal hadithi wa nahwihi. Syariat membawa keterangan maksumnya umat ini karena hadis ini dan selain hadis ini. Ya kan ya? Jadi syariat itu memberikan kemaksuman kepada umatnya Nabi seperti halnya Nabi itu maksum. Yang saya katakan tadi, semua hal yang menjadi keutamaan oleh para umatnya Nabi sekarang itu awalnya sumbernya dari Nabi. Semua kemuliaan Nabi itu diwariskan seluruhnya kepada umatnya.
meskipun tidak sama persis namun sejenisnya. Nabi sendirian itu maksum, umatnya kalau berkumpul itu maksum. Nabi sendirian, Nabi memiliki mendapat wahyu. Umatnya, ulamanya itu mendapatkan ilham. Karena ilham dan wahyu itu satu jenis. Bedanya wahyu itu dengan sambil bisa melihat malaikat. Ada pengertiannya itu. Kalau sama-sama yang memberikan itu malaikat, tapi sambil bisa melihat yang nganterkannya. Jadi kita melihat tukang deliverynya secara langsung, nah itu wahyu. Tapi kalau tidak bisa melihat, hanya langsung nempel di hati, itu berarti ilham. Karena Nabi kadang dapat ilham, kadang juga dapat wahyu. Umatnya tidak mendapatkan wahyu, tapi hanya mendapatkan sejenis wahyu, yaitu ilham. Seperti yang saya katakan. Jadi syariat sendiri membawa keterangan bahwasanya umat ini terjaga dari kesalahan jika mereka ijma. Ketika tidak ijma, maka mereka punya kemungkinan salah, punya kemungkinan benar. Kemudian ada pertanyaan, lah ketika ijma itu terjadi, apakah dia menjadi hujjah juga pada masa setelahnya? Iya, jawabannya iya. Wal ijma'u hujjatun 'alal asri tsani wa man ba'dah. Wa fi ayyi asrin kana min asri sahabati wa man ba'dahu. Ijma itu adalah hujjah terhadap zaman kedua, zaman setelah ulama berijma, kemudian masalah yang sama ini berarti dia menjadi ijma. Wa man ba'dah, dan generasi setelahnya sampai hari kiamat. Wa fi ayyi asrin kana, dan setiap masa. Tapi diberi catatan dari masa sahabat dan setelahnya, karena ketika zamannya Rasul tidak ada ijma. Jadi makanya itu diantara syarat ijtihad adalah dia mengetahui tempat-tempat ijma, sehingga dia tidak berijtihad dalam masalah yang sudah diijmai. Ketika dia berijtihad dalam masalah yang sudah diijmai, maka pendapatnya batal, dibatalkan, diblokir pendapatnya. Paham nggak? Itu salahnya. Jadi tapi catatannya benar-benar masalahnya itu masalah yang sama loh. Kalau masalahnya sebelumnya itu baru muncul, kemudian kalau masalahnya misalnya ini baru muncul di zaman sekarang, maka kita nggak bisa membawa ijma zaman dulu karena memang tidak mungkin ada ijma. Misalnya masalah bank, itu mustahil ada ijma, itu mustahil zaman sekarang, itu mustahil. Bisa mungkin maksudnya nanti kalau misalnya mereka ijma, tapi faktanya sekarang nggak ijma. Mustahil menukil ijma zaman dulu karena bank itu nggak ada di zaman dulu. Masalah-masalah kontemporer itu nggak ada di zaman dulu. Yang persis kan nggak ada, yang persis kan nggak ada kan. Nah kalau masalahnya ini sama persis zaman dulu dan zaman sekarang, maka yang diambil adalah ijma sebelumnya. Seperti wudhu dulu baru sholat. Kan sampai sekarang juga wudhu dulu baru sholat kan. Dan sholat itu nggak berubah, wasilahnya dan masalah ibadah juga tidak berubah. Maka itu hujah ketika zaman sahabat sampai zaman sekarang. Nggak ada orang yang berbeda pendapat. Ada orang ngomong lain, berarti kita pastikan dia salah. Misalnya seperti hasil disertasi tadi itu, yang jika benar kalimatnya seperti itu, zina itu halal kalau dengan milkul yamin, itu sebenarnya bukan zina. Kan kata-kata bersayap. Kalau memang demikian, maka dia melanggar ijma. Oke. Jadi ketika ijma sudah terjadi, maka sudah terjadi tes itu langsung hujah sampai hari kiamat, tidak bisa dirubah. Karena itu berarti qot'i. Kalau qot'i bisa dirubah, berarti dia bukan qot'i, melanggar sabdanya Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Kadang itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umatnya mendapatkan masalah baru, atau mentakdirkan umatnya agar berijma dalam masalah tersebut yang sebelumnya tidak ada ijma. Bisa jadi misalnya masalah ini terjadi zaman sahabat, juga zaman tabi'in, tapi belum ada ijma, mereka masih berpikir ini gimana, terus kemudian terjadi ijma di zaman tabi'in atau setelahnya, itu bisa. Pokoknya sekali pernah ijma, ya udah. Tapi biasanya nggak terjadi. Kalau sudah ada zaman dulu dan itu dibahas, biasanya mereka punya kesempatan untuk membahasnya dan mereka biasanya ijma ketika itu atau tidak ijma.
Tapi secara teori bisa. Zaman dulu belum ijma, zaman kedua belum ijma, ketiga belum ijma. Kemudian masalah ini yang sama di era keempat ijma. Maka era kelima, keenam sampai seterusnya sampai kiamat itu menjadi hujjah, tidak boleh dilanggar. Ya syaratnya itu tadi seluruh mujtahid zaman itu sepakat. Ya. Dan kemudian mereka memiliki waktu yang cukup untuk memikirkannya, memikirkan beristihad dalam masalah ini. Itu ijma seluruhnya. Apakah disyaratkan inqiradul asri atau tidak? Nah, ini khilafiyah para ulama. Nah, ini wala yushtaratu fi hujjiyatihi inqiradul asri bi an yamuta ahluhu ala sahihi li sukuti ahli adillatil hujjiyati anhu. Tidak disyaratkan di dalam hujjiyatul ijma, di dalam kehujahan ijma, di dalam aktifnya ijma sebagai hujjah, tidak disyaratkan inqiradul asri. Berakhirnya masa. Maksudnya apa? Berakhirnya masa. Semua penduduknya atau mujtahid di zaman itu meninggal seluruhnya. Setelah meninggal, baru pendapatnya kok mereka nggak berubah dan mereka sama, maka dia itu dianggap ijma. Maksudnya gini, mereka sudah sepakat zaman ini, tapi mereka kan masih belum meninggal nih. Masih ada kemungkinan dia berubah pendapatnya. Kemudian meninggal satu zaman, satu kurun, meninggal seluruhnya dalam pendapat yang sama terkait itu dan mereka ijma sebelumnya. Ya udah, itu adalah ijma. Ketika ijma ini disyaratkan inqiradul asri, habisnya masa itu dengan cara bi'an yamu ta'aluhu, dengan cara penduduk atau ahli ijtihadnya itu meninggal seluruhnya. Alas sahih, menurut pendapatnya sahih ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan kenapa? Pokoknya sekali terjadi ijma dan ada waktu yang normal yang biasanya dipakai untuk berpikir, nggak harus dia sampai meninggal. Maka sekali terjadi ijma, maka dia jadi hujah untuk generasi berikutnya sampai hari kiamat. Ketika keadaannya sama persis, masalahnya juga sama persis. Kalau masalahnya berbeda, maka itu beda lagi. Berarti itu sebenarnya itu masalah yang berbeda, bukan masalah yang sama zaman dulu. Alasannya mengapa tidak disyaratkan li sukuti ahli adillatil hujjiyati anhu? Karena diamnya orang yang ahli dalam hujjiyah ijma itu tersebut. Dia membahas itu. Artinya apa? Menurut pendapat yang sahih tidak disyaratkan. Harus meninggal dulu enggak? Wakilah yusyarat. Ada pendapat yang kedua mengatakan disyaratkan. Li jawazi an yatra'a li ba'di ma yukhalifu ijtihadahu fayarji'u anhu. Alasannya mengapa? Ada yang mengatakan harus disyaratkan inqiradul asri, harus habis seluruhnya mujtahid, meninggal seluruhnya, mereka tidak berbeda pendapat atau rujuk dari pendapatnya, mereka tetap dalam pendapat yang sama, maka itu baru dianggap ijma. Alasannya li jawazi, karena bisa jadi salah seorang mereka di antara mereka itu yatra'a li ba'di ma yukhalifu ijtihadahu, datang pada pikiran mereka pendapat yang berbeda dengan istihadnya. Artinya mereka memikirkan lagi. Fayar jiwadu, kemudian rujuk dari pendapat yang pertama. Karena bisa jadi al-istihad itu lain qadu bil istihad kan. Ketika ada istihad yang kedua kemudian membatalkan istihad yang pertama dan itu dikeluarkan oleh satu orang, maka istihad yang pertama itu batal. Itu qaul qadimnya. Seperti qaul qadimnya Imam Syafi'i itu dinasah oleh qaul jadidnya Imam Syafi'i. Kalau qaulnya ini dua tapi dari berbeda mujtahid, maka tidak bisa dinasah. Tapi kalau dia adalah pendapat satu orang mujtahid, maka pendapat yang awal dinasah. Jadi al-ijtihadu la yunqadu bil istihad, istihad tidak dibatalkan dengan istihad, itu dengan catatan bukan dari satu mujtahid. Kalau dari satu mujtahid, maka pendapat yang pertama itu dianggap dibatalkan oleh pendapat yang berikutnya, sebagaimana yang terjadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan seluruh mazhab ada seperti itu. Bahkan diriwayatkan Imam Syafi'i mengatakan la aj'alu fi hillin man rawa anni madhabil qadim. Aku tidak menghalalkan orang yang meriwayatkan dariku mazhab lamaku. Artinya sudah aku revisi. Menurutku pendapatku yang lama itu salah, maka dinasakh.
Tapi ini hanya berlaku bagi Imam Syafi'i dan orang yang percaya dengan Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain bisa jadi mazhab yang lain mereka lebih mengunggulkan mazhab qadimnya Imam Syafi'i, bisa jadi. Misalnya kaulnya Imam Ahmad bin Hambal itu banyak juga yang ngambil dari kaul qadimnya Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i dalam kaul qadimnya, bukan kaul jadidnya. Karena muridnya Imam Syafi'i ketika di Baghdad adalah diantaranya Abu Thawr, diantaranya Ahmad ibnu Hambal, Al-Karobisi. Itu satu sekawan. Ahmad bin Hambal sama Al-Karobisi sama-sama berguru ke Imam Syafi'i. Tapi akhirnya bertengkar dalam persoalan akidah. Tapi sama-sama Ahlussunnah. Berbeda dalam persoalan prinsip, ya. Prinsip-prinsip lebih ya, Imam Ahmad bin Hambal lebih tawaruk, lebih tasyadud. Padahal pendapatnya sama sebenarnya. Cuma satu darianya lebih tinggi Imam Syafi'i. Padahal itu muridnya Imam Syafi'i, dua-duanya Al-Karobisi sama Ahmad ibnu Hambal itu murid-muridnya Imam Syafi'i yang meriwayatkan sebagai perawi mazhab qadimnya Imam Syafi'i. Nah, kita kembali. Jadi menurut pendapat yang muqabil as-sahih itu disyaratkan karena bisa jadi ada mujtahid yang sebelumnya ijtihad dia bisa rujuk dari pendapatnya. Tapi pendapat ini lemah menurut usul fikih, lemah. Wa ujiba bi annahu la yajuzu lahu ar-ruju' anhu li ijma'ihim alaihi. Dijawab bahwasanya dia tidak boleh rujuk karena sudah terjadi ijma atas pendapat itu dan dia termasuk yang berijma. Karena itu hadisnya mutlak, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah sepakat umatku dalam satu kesesatan. Berarti satu detik mereka sepakat dan itu muhakkok, terrealisasi benar-benar, maka itu ijma. Karena mutlak, hadisnya berbicara soal mutlak, kapanpun waktunya, tidak disyaratkan ada tambahan bahwasanya harus meninggal terlebih dahulu, enggak. Enggak. Itu pendapat yang kuat. Kemudian ini ada masalah yang terbangun atau mufarrok atau dibangun atau dikembangkan dari pendapat yang mengatakan ijma itu syaratnya harus mungkoridul asr, harus zamannya itu habis, mustahidnya habis dulu baru bisa dianggap. Nah, ini ada masalah yang terbangun dari sana. Fa in kunna innang qiradul asr syartun, jika kita mengatakan bahwasanya habisnya masa itu adalah syarat untuk bisa terjadinya ijma, maka yu'tabaru fin iqadil ijma'i qaulu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihadi. Walahum ala hadzal qawli an yarji'u an dzalikal hukm alladhi adda ijtihaduhum ilaihi. Jadi ini adalah masalah yang dibangun dari qaul yang dhaif. Jadi gini, cara ini kawan-kawan perlu ketahui ya. Baik dalam masalah syariat, dalam masalah usul fikih atau yang lain. Terkadang ada dua kaul. Nah, salah satu kaulnya, masing-masing kaulnya itu terbangun masalah yang baru di sana. Artinya kita harus tahu masalah ini dibangun dari kaidah sebelumnya. Artinya tidak diloncati ke sini. Jadi furu ini, penjelasan ini hanya dibangun dari pendapat yang mengatakan ijtihad, mujtahid, ijma itu hanya bisa terjadi ketika masanya sudah habis. Nah, menurut pendapat yang sahih yang mengatakan tidak disyaratkan demikian, maka furu ini tidak berlaku. Furu ini tidak berlaku sama sekali karena ini adalah furu yang dibangun, masalah yang dibangun dari salah satu kaidah. Yang kaidah yang lain tidak dibangun dari itu. Dia tidak mengeluarkan produk furu ini. Ya, makanya kita mengatakan fa'in lah, maka jika, ini penting ada jika. Jika kita mengatakan bahwasanya habisnya satu era itu syarat dalam masalah ijma itu terjadi, maka yu'tabar fin iqadil ijma'i, maka dianggap dalam terrealisasinya ijma apa yang dianggap qaulu man wulida fi hayatihim, pendapat orang yang sebelum mereka meninggal kemudian ada orang lahir di zaman mereka mujtahid ini. Kemudian orang yang lahir ini belajar fikih, wa tafaqqaha wa sara min ahli ijtihad, dan dia ahli fikih kemudian dia berubah menjadi orang yang pakar ijtihad. Walahum ala hadzal qaul,
Bagi mereka menurut pendapat ini, pendapat yang mensyaratkan ijma itu harus menginqiradul asr, harus habis eranya. An yarji'u an dzalikal hukmi. Mereka boleh kembali dari pendapat hukum yang sebelumnya ijtihad mereka membawa mereka kepada pendapat tersebut. Jadi berarti benar-benar harus dihabiskan masa itu. Bisa jadi awalnya mujtahidnya itu orang generasi tua, kemudian mereka belum meninggal, lahir generasi baru, dan generasi baru ini dia pakar alim sampai dia akhirnya jadi ijtihad. Jadi misalnya masih umur 20-30, sedangkan mujtahid sebelumnya itu masih hidup dan belum habis seluruhnya, itu umurnya adalah sudah 60-70. Maka orang yang umur 30 ini juga harus dimasukkan ke dalam persyaratan dia satu era. Karena kan belum habis itu. Sebagian udah meninggal, sebagiannya kan belum kan. Terus ada muncul mujtahid yang baru dan dia umurnya masih muda. Seperti Imam Syafi'i. Umur 17-20 tahun sudah dianggap sebagai pakar ijtihad. Sudah diberikan hak untuk berfatwa, dan berfatwa zaman itu adalah ijtihad. Ya kan ya? Jadi ini adalah pendapat yang furuk atau masalah yang dibangun dari pendapat yang muqabil sahih yang mengatakan disyaratkan habisnya masa untuk ijma itu terjadi. Kalau tidak maka nggak terjadi. Kalau ulama yang mengatakan tidak disyaratkan maka ya nggak berlaku. Kalau sudah mereka ijma ya udah, ini pendapatnya beda sendiri. Orang baru dia dianggap dia mukhalif al ijma, dia berbeda dengan ijma kalau pendapat beda. Karena generasi tua sebelumnya yang dia sudah pakar mujtahid karena kamu belum lahir sudah mengatakan A, kamu tiba-tiba mengatakan B, padahal sebelumnya sudah terjadi ijma yang muhakkak, yang konkret. Maka tidak boleh itu. Tidak boleh itu terjadi. Oke ya. Oke. Nah, terus bagaimana ijma ini terjadi? Bagaimana, dengan wasilah apa yang ini dijelaskan. Wal ijma'u yasihu biqaulihim wa bifi'lihim. Ijma itu bisa sah terjadi dengan perkataan mujtahid atau dengan perbuatan mujtahid. Nggak harus dituliskan, nggak harus diomongkan. Tapi perbuatan juga bisa. Kan yakulu bijawazi syai'in au yaf'aluhu fayadullu fi'luhum lahu ala jawazihi li ismatihim kama taqaddama. Sebagaimana mereka mengatakan bolehnya sesuatu, atau mereka melakukan sesuatu tersebut sehingga perbuatan mereka terhadap tersebut itu menunjukkan itu boleh, karena para ulama ini ketika mereka sepakat melakukan itu maksum kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Makanya itu Ibnu Taimiyah dipenjara di zaman itu karena yukhalif al-ijma, bertentangan dengan ijma. Karena Ibnu Taimiyah menentang ada orang mengqashar sholat karena mengqashar sholat maksudnya karena itu adalah ada perjalanan bukan maksiat. Orang yang bertujuan ke makamnya Nabi Muhammad itu tidak boleh mengqashar sholat karena bagi Ibnu Taimiyah itu adalah safar maksiat, safar bepergian maksiat. Karena yang diharuskan adalah tujuannya ke Masjid Nabawi, bukan ke makamnya Nabi. Kata Ibnu Taimiyah ini tidak bisa mengqashar sholat karena itu safarnya maksiat. Sedangkan ar-rukhsatu bil ma'asi. Rukhsah yaitu mengqashar. Di antara rukhsah adalah mengqashar sholat itu tidak digantungkan dengan maksiat. Karena Ibnu Taimiyah menganggap safar kepada ziarah Nabi, ke makamnya Nabi itu maksiat. Masalah ini yang membuat Ibnu Taimiyah dipenjara. Masalah ini. Akidahnya iya, tapi ya masalah yang paling besar itu masalah ini. Karena itu adalah bertentangan dengan ijma yang qat'i yang sebelumnya tidak ada sebelum Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Karena Ibnu Taimiyah memahami hadis ini dengan cara yang berbeda dari semua ulama zaman itu. Bahkan di zaman-zaman sebelumnya. La tusaddur rihali illa ila thalathin. Al-Masjidil Haram, wal Masjidil Hadza, wal Masjidil Aqsa. Al-Hadis au kama qol kan. Itu dianggap bahwasanya nggak boleh kita sadurihal. Kita sengaja untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid ini, yaitu Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Berarti selain itu haram. Nah kalau begitu berarti sadurihal li ziyaratil asatidz wal walidain. Sadurihal untuk menziarahi guru-guru kita, masyayikh kita. Itu juga haram menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam masalah ini.
dari lazim qaulnya Ibnu Taimiyah. Makanya ini karena itu keputusannya Ibnu Taimiyah dianggap yukhalif ijma. Keputusannya disahkan oleh 4 mazhab di zaman itu. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, bahkan mazhab Hambali juga memutuskan Ibnu Taimiyah bersalah dalam ini, maka harus dipenjara. Zaman itu melanggar ijma dipenjara karena menyebabkan fitnah. Kalau dalam bahasa kita itu melakukan penodaan agama. Bukan karena hasud terhadap Ibnu Taimiyah, enggak, itu kan versi mereka kan. Padahal data intelektualnya sampai sekarang itu ada, data persidangan Ibnu Taimiyah itu ada, bahkan itu ditandatangani oleh ulama yang merupakan gurunya Ibnu Taimiyah. Seperti Badruddin Ibnu Jamaah, seorang pakar mazhab Syafi'i, dan dia masih gurunya Ibnu Taimiyah. Dia sepakat Ibnu Taimiyah melanggar ijma. Dan Ibnu Taimiyah nggak mau rujuk dari pendapatnya, makanya dipenjara. Mazhab Hambali juga demikian. Nah, oke, ini satu, berarti salah satu contoh. Contoh lain, dan ini sebenarnya ijma. Contoh lain, dan ini sebenarnya ijma, tapi orang Wahabi ini sebenarnya melanggar ijma dalam masalah ini. Bolehnya membangun kuburan di masjid. Adanya kuburan di dalam masjid itu tidak menyebabkan haram sholat di dalam masjid itu. Itu ijma para ulama zaman dulu sampai sekarang. Karena Nabi Muhammad SAW makamnya itu nyambung dengan Masjid Nabawi itu mulai dari zaman dulu. Bahkan zamannya Nabi Muhammad juga sudah nyambung. Zamannya Imam Malik itu juga sudah nyambung. Karena dulu itu gini. Masjidnya Nabi itu begini. Masjid Nabawi itu kemudian di salah satu pintunya, di pintu belakang, itu langsung ketika dibuka pintunya, itu adalah rumahnya Rasul. Jadi rumahnya Rasul ketika zaman Rasul, ketika Rasul masih hidup, itu bersambung nempel dengan temboknya masjid. Iya, kalau dalam bahasa kita itu seperti Rasul itu seperti zaman sekarang itu takmir yang tinggal di masjid. Paham nggak? Tapi itu di luar. Tapi nempel. Jadi temboknya nempel seperti masjid, kemudian di sampingnya itu dibangun rumah untuk tempat tinggal. Itulah yang terjadi zamannya Nabi. Jadi Nabi itu tinggal, rumahnya Nabi, rumah Sayyidah Aisyah itu nempel dengan temboknya Masjid Nabawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga bersabda dalam beberapa hadis, apa? Bentar, apa sih? Nah, ada sebuah sabda Nabi SAW itu mengatakan bahwa manzar kubri wajabat lahu syafaati. Nabi itu sudah mengatakan ketika itu masih hidup, kuburanku. Dan ada hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa menziarahi kuburku maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan Rasul itu mengatakan juga, tidaklah seorang nabi dibuat ditakdirkan meninggal di suatu tempat kecuali tempat itu adalah tempat makamnya. Jadi nabi itu yudfanu haitsu yamutu. Nabi itu dimakamkan di tempat di mana dia itu meninggal. Karena Nabi Muhammad SAW meninggalnya di kamarnya Sayyidah Aisyah, maka dikuburkan di sana langsung. Dan itu Nabi sudah mengatakan bahwasanya itu kuburanku dan itu adalah masjidku. Ada riwayat yang manzaro masjidi mabaina baiti wa mimbari masjid mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan raudhahku itu adalah taman surga. Nah, rumah itu maksudnya itu adalah rumahnya Nabi, dan itu nantinya Nabi itu udah tahu Pak pasti akan menjadi masjid. Dan itu perluasan Masjid Nabawi sehingga memasukkan rumahnya Nabi itu terjadi zaman generasi salaf. Zaman Imam Malik sudah terjadi. Paham nggak? Itu ijma. Nah, tiba-tiba orang Wahabi sekarang itu ngingkari banyak hal. Tapi mereka nggak berani nyentuh Masjid Nabawi. Karena kalau dia nyentuh Masjid Nabawi, dan mereka berkeinginan loh. Seperti fatwanya Albani. Dan Albani itu kurang ajar sekali ini. Dalam persoalan ini kurang ajar sekali.
dalam salah satu kitab bukunya itu mengatakan bahwasanya adanya makam di Masjid Nabawi ini salah satu kemungkaran harus dihilangkan. Masjid ini Qubatul Khodro ini yaitu makamnya Nabi itu mukhaliful ijma. Tapi Wahabi nggak berani karena kalau berani ngotak-atik makam Nabi itu pasti akan digempur oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Itu pasti. Karena kaitannya dengan Nabi secara langsung. Jadi tapi mereka nggak berani mengingkari di semua masjid. Loh. Semua masjid diingkari. Masjid Nabawi seperti itu kok. Ada makamnya kok. Bahkan di Masjidil Haram itu ada makamnya. Ada salah satu hadis yang mengatakan 70 Nabi itu dimakamkan di Masjidil Haram. Dan coba lihat di masjid seluruhnya, di seluruh dunia yang belum diotak-atik oleh Wahabi. Itu semua masjid di zaman itu, semua daerah yang generasi klasik itu selalu ada makamnya. Selalu ada makamnya. Di kota-kota di Indonesia, di Gresik makamnya Habib Abu Bakar, itu juga di masjid. Banyak makamnya juga, semuanya di masjid. Itu terjadi di Mesir juga demikian, di Maroko juga demikian. Selalu ada makamnya. Nggak selalu masjid ada makamnya, tapi itu banyak. Di semua daerah, di negara-negara Islam itu selalu ada masjid yang di dalamnya ada makam. Dan tidak ada pengingkaran para ulama sebelumnya. Itu udah umurnya udah ratusan tahun. Itu ijma. Ijma. Nah, Wahabi itu ngingkari ijma dalam persoalan ini. Makanya mereka mengatakan ijmanya itu harus zaman sahabat. Ya kan? Itu berbahaya. Dosa, ngingkari ijma itu dosa. Wa yaqulul ba'du wa yaf'alu al-ba'du. Nah, misalnya ijma juga terjadi dengan perkataan mereka seluruhnya, semuanya mereka mengatakan boleh. Atau semuanya mengatakan juga tapi melakukannya itu. Karena perbuatan mereka seluruhnya ini selama dia mustahid ya, itu menunjukkan itu boleh. Atau sebagiannya mengatakan, sebagiannya melakukan. Wa yaqulul ba'du wa yaf'alul ba'du. Wa intisharu dzalikal qawli awil fi'li wa sukutul baqina alaihi. Atau sebagian orang mustahid ini mengatakan A, kemudian sebagiannya tidak mengatakan A tapi melakukan A, sama. Dan pendapat dan perbuatan itu menyebar. Sedangkan orang yang lain itu diam. Diam tidak mengkritik pendapat atau perbuatan tersebut. Maka itu juga termasuk ijma wa yusamma dzalika bil ijma'i sukuti. Hal tersebut disebut sebagai ijma sukuti. Ijma sukuti. Adanya masjid, adanya kuburan di dalam masjid itu bisa disebut ijma sukuti, juga bisa lebih dari itu sebenarnya. Karena para ulama itu mengingkari orang yang mengingkari ini. Dan dikritik, Wahabi dikritik dalam persoalan ini. Jadi Wahabi dalam masalah ini mengingkari ijma. Mengingkari ijma. Karena makamnya Nabi sudah masuk masjid itu sejak generasi salaf dan tidak ada pengingkaran baik di zaman Sayyidina, zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i atau imam yang lain, nggak ada pengingkaran. Pengingkaran itu terjadi setelahnya dan itu mahjujun bil ijma, dikalahkan, dilemahkan oleh ijma yang sudah terjadi. Jelas ya. Kemudian ada persoalan yang lain terkait ini. Tadi kan ijma itu terjadi ketika mereka seluruhnya sepakat. Kemudian kalau misalnya tidak sepakat, misalnya perkataan sahabat, satu sahabat, apakah hujah atau tidak? Nah ini ada kaitannya dengan ijma karena ijma atau masa pertama terjadinya ijma itu adalah zaman sahabat. Jadi bisa jadi zaman itu gak ijma tapi ada pendapatnya sahabat. Wa qaulul wahidi minas sahabati laisa hujjatan ala ghairihi ala qaulil jadidi. Pendapat satu sahabat itu tidaklah hujjah atas pendapat, tidaklah menjadi hujjah mengalahkan sahabat yang lain atau mujtahid yang lain. Alal qaulil jadi menurut pendapat jadi dalam qaul Imam Syafi'i. Karena qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwasanya pendapat sahabat dari sisi itu pendapat sahabat itu hujjah. Walaupun mereka nggak ijma. Namun qaul jadidnya dan itu pendapat yang lebih kuat bahwasanya pendapat satu sahabat itu selama mereka belum ijma maka dia bukan hujjah. Karena hujjah adalah Quran, sunnah, ijma, qiyas. Qaul sahabat bukan hujjah.
Wa fil qadimi hujjatun li hadithi ashabika nujumi bi ayyihim ihtadaitum wa ujiba bi dha'fihi. Dalam qaul qadim, qaul sahabat, salah satu seorang sahabat itu adalah hujjah karena berlandaskan pada hadis ashabikan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Dengan siapapun kalian mengikuti, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ujiba bi dha'fihi. Ada yang mengatakan, dijawab, ini hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan landasan dalil terkait qaul sahabat ini. Salah seorang. Karena itu omongannya orang-orang salafi, bahwasanya kita harus mengikuti pendapat ulama salaf, itu omong kosong. Itu salah. Ulama salaf itu sahabat, tabiin, tabiin. Itu salah. Itu bukan hujjah. Karena justru ulama salaf itu berbeda pendapat dalam masalah ini. Selama mereka belum ijma, maka kaulnya bukan hujjah. Bisa jadi Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Malik. Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Nah terus yang mana hujjah? Ya nggak mana-mana, semuanya kita bisa milih. Artinya maksudnya bukan hujjah itu bukan hujjah yang dilarang untuk ditinggalkan. Bisa jadi itu hujjah bagi orang yang percaya, yang lainnya tidak, karena bisa jadi itu. Bahkan khilafnya, sekte-sekte yang terbentuk sampai zaman sekarang ada, mulai dari Syiah, mulai dari Khawarij, mulai dari Qadariyah, mulai dari Jabariyah. Itu munculnya kapan? Munculnya generasi salaf. Karena itu hanya sekedar ini pendapat ulama salaf, itu bukan hujjah. Makanya pendapatnya orang-orang salaf itu bermasalah dari segi usul fikih. Itu salah. Nggak ada dalilnya bahwasanya kita harus ikut pendapatnya ulama salaf. Nggak ada. Kalau dalil bahwasanya kita harus ikut pendapatnya ijma ulama salaf, ya ada. Harus mengikuti dalil yang qat'i dalam Al-Quran, iya. Sunnah, iya. Qiyas, iya. Tapi kaul salaf itu bukan ijma. Selama bukan ijma, itu bukan hujjah. Saya pernah ngomong seperti ini, terus mereka mengatakan, enggak, maksud kita ada pendapat salaf itu ijma. Nah, kenapa harus mengatakan pendapat salaf? Lah, kalau ijma, berarti ijma'nya bukan hanya pendapat salaf. Bisa jadi ijma'nya zaman khalaf itu juga bisa terjadi. Kalau masalah-masalah baru, misalnya status negara Israel. Ini nggak membutuhkan pendapat salaf. Karena yang terjadi ini masalah pendapat ulama khalaf. Mereka ketika sudah mengatakan ini adalah A, dan semuanya mengatakan demikian, dan itu yang mengatakan adalah para mujtahid, maka itu ijma. Maka omongannya itu salah sejak dari awal, salah metodologi. Orang-orang salafi, Wahabi itu salah metodologi. Tidak kuat dari sisi usul fikihnya, sama sekali tidak kuat. Sama sekali tidak kuat. Oh enggak, maksud kita adalah kalau salaf adalah ijma. Oh berarti salah, harusnya nggak usah salaf, karena kholaf pun bisa ijma. Kedua, yang mereka katakan itu adalah ijma, sebenarnya nggak ijma. Mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat itu tidak boleh ditakwil. Apakah ijma? Tidak. Sebagian ulama salaf menakwil, sebagian tidak mentakwil, sebagian tidak mentakwil. Nah, tidak mentakwilnya oleh ulama salaf ini, oleh orang Wahabi Salafi dianggap isbatu makna zahir, mengisbat makna yang zahir secara bahasa. Padahal yang terjadi adalah mereka tidak mentakwil itu, tafwid, dibiarkan apa adanya, tidak dimaknai makna secara lughawi, tapi ini diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada maknanya, kita nggak tahu. Karena ini ayat mutasyabihat, tidak harus tahu. Seluruhnya tidak harus tahu. Perinciannya tidak harus tahu. Karena itu lam yakok fihi at-taklif, tidak ditaklifkan dalam persoalan ini. Jelas ya? Jadi itu yang jadi kita telah menuntaskan terkait masalah ijma dan termasuk qaulus sahabah. Jadi mazhab yang jadinya Imam Syafi'i bahwasanya qaulus sahabah itu bukan ijma, bukan hujjah itu sendiri. Bukan hujjah itu sendiri. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i jika ditelusuri tidak keluar dari pendapatnya sahabat. Artinya Imam Syafi'i ketika mendapatkan riwayat dari sahabat dalam persoalan tertentu, beliau milih-milih. Karena masalahnya ini sejak khilaf itu sejak dari awal itu para sahabat itu sendiri, makanya mereka milih.
Karena Imam Syafi'i itu juga mujtahid, sahabat itu yang ada khilafiyah di sini adalah mujtahid juga, maka Imam Syafi'i itu juga punya pendapat tersendiri, mereka juga punya pendapat tersendiri, itu juga nggak masalah. Karena itu ketika kita membaca karyanya Imam Syafi'i, Al-Um misalnya, atau riwayat-riwayat yang menyebutkan pendapatnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i menyebutkan kalamnya sahabat, bukan menyebutkan hadis Rasul, itu kalamnya sahabat itu bukan lil istidlal, bukan dijadikan dalil. Karena mazhabnya Syafi'i, qaul sahabat dari sisi qaul sahabat itu sendiri selama belum ijma itu bukan hujah. Karena itu kalamnya sahabat ketika disebutkan di dalam kitabnya Syafi'i itu lil istiqnas. Lil istiqnas. Agar untuk menenangkan. Ternyata pendapat saya itu juga sebelumnya ada yang mengatakan demikian dari kalangan sahabat. Tapi Imam Syafi'i tidak taklid dengan sahabat. Karena haram Imam Syafi'i taklid dengan sahabat. Karena sama-sama mujtahid. Mujtahid haram hukumnya taklid kepada orang yang lain. Dia harus mengungkapkan pendapatnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Karena dia sudah mengeluarkan kemampuannya sampai sekuat mungkin sehingga dia haram hukumnya taklid. Orang yang belum mujtahid haram hukumnya istihad malahan. Dia harus taklid. Itu saja yang bisa saya utarakan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana kalau dengan pendapat kelompok Wahabi atau Syiah yang mengatakan Allah di atas atau Syiah yang mengatakan Allah di mana-mana gitu, Ustaz? Itu termasuk bertentangan dengan ijma, Ustaz ya? Syukran, Ustaz. Itu yang ingin diperjelas. Mereka itu gini, problemnya gini loh. Mereka ngambil zahir-zahir ayat dan hadis yang menetapkan adanya ulu. Kemudian sama mereka diartikan sebagai atas, dan atas itu sebagai tempat. Padahal bahasa Arab lebih luas dibandingkan ulu itu bimana al-makan. Kadang makanah juga, kadang itu derajat. Itu problem pertama. Problem kedua, mereka mengalih bahasakan para ulama salaf dulu yang tidak mentakwil, itu melarang orang mengalih bahasakan bahasa Arab ayat-ayat sifat itu ke dalam bahasa lain, tidak dialihkan ke bahasa Persia, juga tidak dialihkan ke bahasa selain Persia. Semuanya, pokoknya dibiarkan apa adanya, tidak ditakwil. Bahasa Arab. Nah mereka kan enggak. Allah punya tangan. Ketika saya mengatakan, enggak ada tangan, enggak ada dalilnya. Oh ada itu ya dulu. Itu yadun. Yadun dan tangan itu berbeda. Oh sama, enggak ini terjemahan. Ini terjemahan yadun. Itu keliru yang ngomong sama. Apakah ketika misalnya kita baca ayat Al-Quran kemudian dalam redaksi yadun kita ganti dengan tangan itu bisa sah sholat kita? Tidak. Bahasa Al-Quran itu beda. Bahasa Al-Quran itu beda. Ayat-ayat yang lainnya itu mungkin bisa diterjemah, itu pun terjemah makna. Tapi ayat sifat nggak bisa diterjemah maknanya karena sejak dari awal la yu'lam haqiqatuhu, tidak diketahui hakikatnya. Ketika tidak diketahui hakikatnya, kenapa harus diterjemah secara zahir? Itu ada nas ulama salaf juga loh, tidak dialihkan ke bahasa lain. Nah itu pelanggaran, orang salafin melanggar. Kalau mereka taat dengan itu ya udah, itu nggak ada debat dengan kita, itu nggak ada. Karena dibiarkan apa adanya, lafadznya tidak diterjemahkan, itu pelanggaran kedua. Ulama salaf itu banyak loh, misalnya Imam Bukhari itu juga ulama salaf, karena hidup di generasi tabi'ut tabi'in. Itu Imam Bukhari itu sepanjang hidup tidak pernah menerjemahkan ayat sifat, tidak pernah. Padahal Imam Bukhari bukan orang Arab loh. Imam Bukhari itu orang Uzbekistan, ngomongnya juga bahasa Persia, bukan ngomong bahasa Arab. Imam Abu Hanifah itu juga turunan Persia. Ibnu Taimiyah bahkan menurut salah satu pendapat itu adalah orang Kurdi, bahasanya bukan bahasa Arab, tapi nggak pernah ngomong sama sekali tentang mengalihkan bahasa dengan bahasa yang lain. Padahal bisa. Ya kan? Imam Ahmad bin Hambal juga demikian, turunan Persia. Kebanyakan ahli hadis seluruhnya itu turunan Persia. Imam Baihaqi turunan, makamnya di sana juga bukan orang Arab, Imam Sibawe dan sebagainya. Itu nggak ada satupun ulama salaf yang menerjemahkan, mengalihkan bahasa ayat-ayat sifat dialihkan ke bahasa selain Arab. Itu problem. Ya.
Nah, zahirnya itu atas, padahal kemungkinan secara bahasa itu tidak hanya atas secara tempat, tapi bisa jadi atas secara posisi dan derajat. Misalnya presiden di atas kita. Apakah benar-benar presiden itu rumahnya di atas kita? Kalau misalnya kita ada di puncak, presidennya di Bogor, misalnya gimana? Kan kita di atas presiden. Karena sejak dari awal namanya atas itu bukan maknanya tempat, dia maknanya derajat. Ya. Dan mereka menerjemahkannya. Nah, itu kan problem. Karena coba dilihat, dibuka di kamus sendiri. Makna Allah di dalam bahasa Arab itu jauh lebih banyak dibandingkan ketika kita buka kamus bahasa Indonesia atau bahasa manapun. Karena itu mukjizatnya Al-Quran itu di redaksinya. Kalau diganti bahasanya itu bukan Al-Quran lagi, nggak sah dipakai untuk sholat. Bahkan ketika sholat menggunakan terjemahan Al-Quran, tidak sah, dia batal. Paham nggak? Makanya jangan dialihkan bahasanya, apalagi ini terkait ayat sifat. Karena itu para ulama mengatakan, terjemah-terjemah Al-Quran itu sebenarnya bukan terjemah, itu adalah tafsir pemahaman terhadap teks Al-Quran. Karena teks Al-Quran itu tidak bisa diterjemah. Kandungannya berbeda, dan itu salah satu mukjizatnya Al-Quran loh. Nggak ada kitab lain, misalnya Injil, sekarang Talmud, atau kitab-kitab yang lain, perjanjian lama, perjanjian baru, itu yang redaksi aslinya sampai sekarang masih ada. Nggak ada. Yang ada itu terjemahannya. Padahal terjemahannya tergantung daerahnya, itu beda-beda. Al-Quran kan nggak boleh. Ketika ada Al-Quran, ada terjemahnya, teks redaksinya, Qurannya, bahasa Arabnya itu harus ada di situ. Baru setelah itu ada kanan kirinya terjemah. Itu sebenarnya bukan terjemah ayat Al-Quran. Dia hanya terjemah tafsir Al-Quran. Pemahaman terhadap teks Al-Quran. Makanya kalau tiba-tiba ayat sifat itu dialihkan bahasa ke dalam bahasa Indonesia, katanya semua ayat Al-Quran bisa terjemahkan. Itu nggak bisa diterjemah, itu ditafsir. Jadi yang kamu lakukan adalah mentafsirkan. Padahal para ulama mengatakan ayat sifat nggak boleh dialih bahasakan. Kalau menafsir itu berarti kamu memahaminya secara zahir, dan itu salah. Dan zahirnya ayat ini kan kamu nggak tahu zahirnya ayat sifat ini kan. Makna bahasanya seperti itu, malah bermasalah kalau diartikan mana bahasa. Jadi intinya seperti itu, salah secara metodologi sebenarnya. Dan gini, mereka mengharamkan takwil, padahal ulama salaf itu ada yang mentakwil. Bahkan bahkan Imam Ahmad bin Hambal yang tidak mau mentakwil, itu ada riwayat yang sahih, ada 3 tempat Imam Ahmad bin Hambal itu mentakwil tentang hadis usbu qulubu bani Adam baina asbu'in min asabi'ir rahman. Hatinya hamba itu di antara jari jemari Allah. Itu ditakwil, maksudnya tahtari ayatillah. Itu adalah di di dalam pengawasan Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibolak-balikkan. Itu takwil. Sampai Ahmad bin Hambal pun yang nggak mau mentakwil itu terpaksa dalam beberapa kasus mentakwil. Artinya apa? Metode para ulama itu jika terpaksa ya mentakwil, kalau tidak ya nggak mentakwil gitu loh. Jadi takwil itu sebenarnya bukan masalah sebenarnya, asalkan syaratnya terpenuhi. Harus terpaksa, tidak bisa dimaknai arti dohir karena itu bertentangan dengan dalil-dalil yang qot'i secara akal atau secara hadis-hadis atau Al-Quran yang lain. Maka itu ada syaratnya. Makanya uh, orang mentakwil, kalangan Asy'ariyah mentakwil ayat sifat itu tidak melanggar karena mereka menggunakan argumentasi dan ada kaedahnya. Tidak boleh semuanya ditakwil, nggak boleh. Ada kaedahnya, itu disebutkan di dalam Jamul Jawab jelas. Wala yu'nabi ghairu dhahirihi illa bidalil. Tidak boleh diartikan selain zahir di dalam ayat Al-Quran kecuali ada dalil. Berarti kalau ada dalil maka ditakwil. Wala yu'nabihi ghairu dhahirihi illa bidalil, kecuali dengan dalil. Berarti ada dalilnya. Kenapa ini harus takwil? Karena mustahil zahirnya, karena ada argumentasi ayat Al-Quran atau uh, argumentasi akal yang qot'i yang menunjukkan Allah mustahil merupakan jisim, dan yang bertempat di tempat itu pasti jisim, sedangkan Allah bukan jisim. Karena itu Allah mustahil bertempat di langit karena langit itu makhluknya. Jelas ya? Saya pikir jelas. Ada pertanyaan lain silakan.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan. Oh, syukur penjelasannya sangat jelas. Oh, ada pertanyaan nih. Pertanyaan Ustaz, di masa sekarang terkadang ada ulama yang mengklaim telah terjadi ijma, tetapi ternyata ada ulama lain yang berbeda pendapat, misalnya masalah keharaman bank. Ada ulama yang mengatakan ada ijma keharaman bank, tetapi ternyata ada ulama Mesir yang tidak sepakat. Apakah berarti dalam hal ini sebenarnya tidak ada ijma? Memang nggak ada ijma. Sejarahnya itu ada loh. Di Mesir itu, saya bukan mengunggulkan ulama Mesir, tapi faktanya memang demikian. Bahkan bank pertama kali masuk ke dunia Arab itu masuknya ke Mesir. Dan di Mesir itu catatan perdebatan para ulama terkait bank ini sampai sekarang masih ada. Mulai dari pertama kali masuk ke dunia Arab itu terjadi perdebatan sampai sekarang. Dan ternyata sebenarnya bukan hanya ulama Mesir, pernah saya diskusi itu pernah kan, saya lihat itu diskusi ada orang dari Irak, dia mengatakan kita nggak ikut pendapat ulama Mesir kok, tapi kita ternyata pendapatnya sama dengan Mesir bahwasanya bunga bank itu bukan riba. Ada ulama Irak juga mengatakan demikian. Jadi itu bukan ijma. Walaupun dia berkumpul di majamak fikih, terus kumpulan-kumpulan darah, selama tidak seluruhnya pakar yang berpendapat itu A, maka tidak akan terjadi ijma. Tidak akan terjadi ijma, tidak terpenuhi syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya. Jadi tidak ijma, keharaman bunga bank itu enggak ijma. Kalau ada ulama yang mengatakan itu ijma, berarti dia mahjujun biqauli ghairihi. Dia dibandingkan atau dihadapkan dengan pendapatnya ulama lainnya sezaman dengan dia yang mengatakan pendapatnya berbeda. Berarti enggak ijma. Memang belum terjadi ijma sampai sekarang. Dan itu Syekh Abdullah ibn Baya juga mengatakan demikian, kan, terjadi ijma. Kadang itu orang itu gampang menukil ijma, padahal salah. Makanya saya mengatakan al-ijma al-muhaqqaq, ijma yang realis, yang konkret, yang benar-benar terjadi, yang terpenuhi syaratnya secara lengkap, itu baru hujjah. Kalau tidak, walaupun satu mujtahid zaman itu mengatakan berbeda, maka nggak terjadi ijma. Itu syaratnya. Di semua mazhab seperti itu. Ya. Jadi masalah bank itu nggak ijma. Nggak ijma. Saya banyak nemukan. Bukan aja ulama Mesir ya, yang terkenal karena Darul Ifta kan dari Mesir gitu. Ternyata jauh sejauh-jauh di NU sendiri itu bukan ijma loh. NU itu 3 kali muktamar bahas soal masalah bank. Selalu ada 3 kaul, meskipun kaul yang pertama itu haram karena dikiaskan dengan itu hutang. Tapi ada kaul kedua, dia itu subhat. Ada yang ketiga bilang mubah. Dan mereka mengatakan ini mengakui adanya perbedaan pendapat. Nggak dijadiin ijma. Dalam muktamar NU 3 kali dibahas persoalan yang terkait dengan bank itu 3 kali dibahas. Tidak pernah terjadi kesepakatan. Itu di Indonesia. Padahal itu nggak pakai rujukan ulama Mesir. Itu terjadi sebelum ulama Mesir yang terkenal mengatakan pendapat seperti itu. Sebelum terjadi tahun 90-an sudah ngomong demikian kok. Muktamar NU 3 kali. Terus ulama Irak juga ada yang demikian. Artinya memang nggak terjadi ijma. Faktanya demikian. Silakan, ada yang lain nggak? Syukur penjelasannya Ustaz sangat jelas ya. Terima kasih. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya pikir sudah cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di komentar di YouTube atau di grup insya Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.